Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, video kali ini saya akan sharing tentang umroh mandiri ya. Dimana banyak juga yang sudah bertanya kepada saya, tentunya bagaimana cara umroh mandiri ini berlangsung. Untuk kita ketahui bersama teman-teman, bahwasanya umroh mandiri ini memang diperbolehkan, terutama dari pemerintahan Arab Saudi, diperbolehkan untuk kita secara pribadi melakukan umroh mandiri tanpa menggunakan travel. Ya, tentunya ada kekurangan dan kelebihannya dibandingkan dengan travel. Tapi saya harap teman-teman bisa memilih dengan bijak apa yang akan teman-teman jadikan patokan gitu ya. Bagaimana kita harus melaksanakan umroh mandiri atau kita memilih umroh menggunakan jasa tour travel. Video ini saya buat tentunya tidak bermaksud apapun, tidak bermaksud memamerkan sebuah perjalanan ataupun apa. Namun tentunya saya buat penuh dengan rasa sharing ilmu gitu ya, sharing ilmu, dimana saya melakukan umroh mandiri ini berdua bersama istri, dan ini yang baru pertama kalinya. Beberapa umroh mandiri terlaksana karena teman-teman itu pernah melakukan umroh bersama dengan tour travel. Jadi mereka memiliki bayangan gitu ya, memiliki memori karena pernah melakukan umroh dengan tour travel. Namun kali ini saya melakukan umroh mandiri, dan pertama kali langsung melakukan umroh mandiri. Tentunya ada kegelisahan, ada rasa was-was, bagaimana di imigrasinya, lalu bagaimana nanti kalau kita transit, bagaimana kita memilih hotel, mencari tiket terbaik, lalu perbekalannya seperti apa, terus hotel itu ada di sebelah mana. Itu semua jadi PR kita teman-teman. Jadi saya memiliki rasa was-was, saya memiliki rasa rasa takut tersendiri lah ya, karena pertama kali langsung melakukan mandiri. Kita datang ke sana, bagaimana bahasanya, bagaimana kita harus bertanya. Tentunya saya sudah punya hotel karena saya sudah booking bersama dengan istri. Namun kan tentunya kita juga nggak tahu hotel itu titik persisnya di mana, meskipun di Google Map itu terlihat. Tapi kan kalau di Google Map itu hanya kotak-kotak ya, kotak-kotak ada tanda hotelnya. Kita perjalanan menuju ke situ, terlebih kalau untuk yang hotel ring 1 itu, kita akan melintasi halaman masjid. Boleh nggak kita melewatin halaman masjid, membawa-bawa koper dan membawa-bawa ransel besar. Nah seperti itu. Silahkan disimak ya teman-teman. Terima kasih yang sudah men-share jika video ini memang bermanfaat. Ini saya ada di bandara Singapura ya teman-teman. Kita menggunakan Singapore Airlines dari Jakarta dan transit di Singapura selama 4 jam. Karena 4 jam kita tidak akan melakukan kegiatan tour di luar, tapi kita akan menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di dalam bandara Singapura ini. Ada taman air di sini, keren banget teman-teman. Nah, lihat. Ini di bawahnya air dan ikan-ikan. Jadi kita nggak akan bosan di dalam bandara Singapura itu. Tapi saya sih di sini nggak belanja-belanja ya teman-teman, karena ini baru berangkat. Nanti malah nambahin beban di cabin. Nah di atas itu layar ya teman-teman itu, tapi seperti real. Karena memang bandara Singapura ini sempat beberapa kali mendapat kategori bandara terbaik. Setelah itu kita melakukan perjalanan. Nah, di sini penting teman-teman, sebelum kita banyak menikmati fasilitas dari Singapore Airlines di bandara ini tersebut, kita cari dulu, kita tuh ditransfer transit di bandara Singapura, lalu transfernya tuh ke terminal berapa. Kita cari dulu tempat itu. Paling utama kita cari dulu. Nah, kita udah ketemu tadi
terminal tempat kita bakal transfer pesawat gitu. Itu di B8. Setelah itu kita udah ketemu juga tempat sholatnya, kita sudah jamaah sholat. Dan nanti pesawat sekitar pukul 4. Jadi kita mau ada waktu buat explore yang jangan terlalu jauh lah, yang dekat-dekat sini aja. Kita nanti mau cari taman-taman yang ada di floor ini. Oke mah, mau tunjukin satu tempat ya. Di ini masuknya terminal 3 T3 masuknya. Kalau di Changi itu ada apa di T3. Nah itu ada taman di atas, taman kupu-kupu bagus untuk kita kunjungi ya. Nah lokasinya ada di sini. Nah ini lokasinya ada di sini tuh, ada taman T3. Pokoknya kita jalan aja dari T2 nanti ke T3. Nah ini area T3, nanti di sini nih ada tuh, ini dekat ini tuh ya. Kita naik ke sini, dekat toilet juga. Yuk kita naik yuk mah. Nah setelah kita naik di sini, nah ada taman kupu-kupu. Oh tuh push nih. Nah di sini lebih hangat. Kenapa diginiin? Karena di sini areanya lebih hangat, nggak dingin kayak di dalam sana. Karena apa? Di sini kupu-kupu nggak bisa kan hidup di tempat yang terlalu dingin kayak AC. Mari kita berburu kupu-kupu. Karena kita rumahnya dekat taman kupu-kupu. Lebih lengkap sih. Di dekat rumah ada taman kupu-kupu. Dulu di dekat rumah ada taman kupu-kupu, lebih lengkap, ada penangkaran, ada apa. Cuma di sini ya kayak gini lah. Oh mereka ngambilnya dari bunga yang bunganya diginiin guys. Kalau kalian mau lihat itu bunganya ditaruh di situ biar dia diisep sama kupu-kupunya. Terus ini nanas bro, ini bro tuh. Kayaknya bisa bikin di rumah ini mah, kita yang di belakang mah digituin mah ya Maya. Caranya kayak gini ternyata mah. Nah nih dia lagi ngambil nektar tuh. Jadi dia sistemnya kayak gini nih, bagus banget tuh, ada tabungnya. Wah ini lebih hangat nih. Jadi kalian kalau yang transitnya lama terus kedinginan, mending ke sini deh, ini lebih hangat di sini. Oke. Ya teman-teman, setelah tadi ada video pendek yang saya sharing ya teman-teman, saatnya kita masuk ke menu utama nih. Menu utamanya bagaimana umroh mandiri ini bisa terlaksana. Tentunya memang bisa dilaksanakan secara mandiri teman-teman. Lalu ada yang bertanya, wah umroh mandiri berarti repot dan ngurusnya. Sebenarnya repot dan enggak itu tergantung kita setelah mempelajari atau belum. Jadi tentunya teman-teman harus mempelajari dulu bagaimana umroh mandiri itu terlaksana. Tapi di sini saya kasih tutorialnya deh, biar ini menjadi bahan tolak ukur. Sama seperti saya dan istri, ketika kita pertama kali melaksanakan umroh dan itu langsung umroh mandiri, dan itu kita mencari informasi dan lain sebagainya. Namun di sini akhirnya saya rangkum. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman memiliki dokumen ini, paspor. Kita harus bikin paspor teman-teman. Saya dan istri paspornya sempat sudah hangus, lalu kita bikin baru, bukan perpanjang ya. Kita bikin baru, bikin sekalian yang elektronik teman-teman. Jadi itu untuk memudahkan kita nanti ketika kita imigrasi. Kalaupun ternyata tidak tersedia atau yang gerbang elektroniknya itu sedang rusak, ya kita bisa manual. Tapi kalau gerbang elektroniknya imigrasi yang langsung yang elektroniknya itu tersedia, tentunya kita juga bisa menggunakan paspor ini secara cepat gitu dilakukannya. Setelah kita memiliki paspor, langkah ini mungkin bisa berbeda ya teman-teman dengan umroh mandiri pada yang lain gitu. Tapi
ini yang saya lakukan, yaitu istri mencari tiket pesawat. Kita kasih durasi tiket pesawat itu 4 sampai 6 bulan, teman-teman. Jadi jangan terlalu mepet meskipun kita sudah punya paspor. Kita cari promo tiket pesawat 6 bulan, 6 bulan ke depan. Itu bisa teman-teman gunakan Saudi Airlines, bisa teman-teman gunakan Singapore Airlines atau Qatar Airways atau Malaysia Airlines juga bisa. Itu tergantung promonya, teman-teman. Makanya teman-teman harus rajin-rajin buka aplikasi itu, aplikasi untuk booking tiket pesawat. Nah, beberapa yang bisa dapat harga lebih baik itu biasanya pesawat-pesawat transit, teman-teman. Ada juga yang mungkin Indigo ya, transitnya ke India. Ada juga yang menggunakan maskapai tersebut. Tapi pesawat transit memang cenderung lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Karena dengan transit otomatis kita diminta, apalagi transitnya lama nih. Kalau transit sebentar kita ya mungkin hanya di bandara ya. Tapi kalau transitnya lama, dengan transit itu kita diminta untuk keluar dari bandara tentunya kan. Kita ingin tahu sebuah negara, sebuah daerah. Kalau kita di transit di India tentunya kita kalau transitnya sampai 14 jam gitu. Kita kemungkinan keluar bandara itu pengen explore India tuh pastikan ya. Nah, gitu kita bisa keluar dari bandara. Nah, dengan keluar dari bandara otomatis kita belanja di sana, mencicipi makanannya, mengenal budayanya, lalu sharing video dan lebih banyak lagi yang menonton. Akhirnya suatu daerah itu cenderung jadi lebih terkenal. Mungkin kayak gitu ya. Makanya transit itu bisa lebih murah. Setelah kita mendapatkan tiket yang kita inginkan, lalu tahap kedua adalah kita membeli hotel. Kita membooking hotel, bukan membeli hotel. Kita booking kamar hotel. Saran saya, kalau teman-teman memang budgetnya ada, hotel pertama kalian ambillah hotel yang bagus. Hotel yang dekat Masjidil Haram. Hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena pertama kali datang itu kita itu teman-teman, karena datang di daerah yang belum pernah kita injak sama sekali, meskipun sekarang ada Google Map, kita tuh nyarinya itu lumayan PR, teman-teman. Kita harus bertanya, belum nanti bawa koper menuju ke hotel itu, karena tidak semua hotel bisa dijangkau dengan mobil dan berhenti di depan hotel. Tidak semua, teman-teman. Kalau kayak hotel jam-jam itu ya, jam-jam tower itu, dia tuh dari belakang, teman-teman. Ininya dropnya itu. Dan pintu belakang itu nggak terlihat loh. Kalau kita orang baru itu nggak terlihat. Saya setelah lebih dari seminggu baru saya tahu ada pintu dari belakang dan lewat lift masuk ke atas ke jam-jam tower. Dan liftnya banyak. Di dalam jam-jam tower itu nggak cuma ada satu hotel, ada beberapa hotel. Liftnya beda-beda. Belum sebelahnya jam-jam tower itu juga ada perhotelan juga, gedungnya tinggi-tinggi juga. Jadi itu PR. Teman-teman kalau punya dana yang cukup, lebih baik hotel pertama itu hotel yang bagus. Hotel yang deket di pelataran masjid. Pertama itu ya. Booking aja lah 2 atau 3 hari. Biar teman-teman gak terlalu capek. Jangan cuma 1 malam. Begitu bermalam sehari langsung kita sibuk nyari hotel yang lain. Nanti gak ada spare waktu. Lalu setelah punya hotel, otomatis hotelnya setelah tiket pesawat kan ya, diprediksikan kita sampai di sana tanggal dan jam berapa, lalu hotelnya itu di situ. Tapi gini teman-teman, taruh lagi nih, kita sampai di Saudi Arabia itu pukul 2 gitu ya, 2 dini hari, dan hotel teman-teman itu baru bisa masuk pukul 14 atau pukul 2 siang. Otomatis kan kita belum bisa check in nih, teman-teman. Kita boleh kalau di hotel-hotel yang saya tempatin ya, nggak tahu juga hotel-hotel lain. Hotel yang lumayan bagus, dia yang di ring 1, yang di komplek jam-jam tower itu. Kita tinggal tunggu di situ, lalu kita bilang, "Saya punya reservasi hotel di check in di jam 2. Apakah boleh saya duduk di sini untuk menunggu?" Dibolehin, teman-teman. Dibolehin karena kita tuh sebenarnya udah tamu. Cuma koper kita ya di pinggir-pinggir kita di lobi ya, nunggu di lobi situ. Lalu kita melaksanakan
umroh ya, karena sudah sampai hotel, kita titipkan saja si koper ini kepada petugas hotel. Nanti ya kita ngasih tip lah ya gitu. Nanti dia punya ruangan khusus di situ, kalau yang hotel yang saya itu ruangan khusus untuk koper-koper transit. Belum bisa check in gitu karena kan kamar belum, mungkin masih ada yang pakai atau belum disiapkan karena memang belum jamnya. Kita titipkan, nanti dia bikin kayak surat gitulah, terus dikasih label si koper itu berapa jumlah tasnya. Nanti kita masukkan koper kita ke ruangan tersebut, kita bisa melanjutkan ibadah umroh sampai selesai. Kalaupun ibadah umroh itu kita selesai di jam 10 atau jam 11, kita kan belum bisa check in nih teman-teman. Kadang-kadang check in juga ada yang jam 4. Tapi kalau hotelnya sudah tersedia, kita dibolehkan kok masuk di jam 2 asalkan konfirmasi dari petugas hotel tersebut. Kita umroh lalu selesai, balik lagi ke hotel, kita istirahat. Saya istirahat di hotel itu di lobi teman-teman. Karena saya umroh sudah selesai, tapi check innya masih sekitar 3 atau 4 jam lagi. Saya istirahat di situ. Sempat didatengin security, tapi securitynya dicegah sama petugas hotel. Mungkin bahasanya jangan diganggu, dia capek baru selesai umroh dan dia tamu hotel. Akhirnya securitynya tadinya mau nanya, terus langsung pergi lagi. Nah itu pengalaman ya teman-teman. Nah itu kegundahan yang timbul, rasa was-was yang timbul dari pertama kali kita umroh. Kita balik lagi ke yang tadi ya teman-teman. Setelah teman-teman punya hotel, tentunya teman-teman harus mengurus visa. Dan visa ini begitu kalian booking tiket 6 bulan kan ya, lalu booking hotel, jangan langsung diurus visanya teman-teman. Biarkan saja. Nanti setelah sekitar kurang dari 2 bulan atau 1,5 bulan keberangkatan, teman-teman baru urus visanya. Waduh, gimana ngurus visanya? Saya nggak tahu. Nah, ini beberapa umroh mandiri tetap menggunakan jasa tour travel untuk mengurus visa. Langsung atau tidak langsung. Maksudnya gimana? Bisa kita langsung ke tour travel, kalau teman-teman sudah punya tour travel, kita bisa langsung ke tour travel, urusin visa saya. Kalau memang dipercaya. Karena tour travel kan juga harus ngelihat sosok si orang ini, kita bisa dipercaya nggak? Jangan-jangan pas visanya udah dikeluarin, si orang ini nggak balik lagi nih, malah bermukim di Saudi Arabia. Nanti si tour travel ini yang bisa kena blacklist. Satu itu. Atau menggunakan yang tidak langsung nih. Tour travel juga memiliki agent untuk mengurus visa. Nah, agent ini yang kita gunakan. Tapi kategorinya sama, apakah agent ini bisa mempercayai kita atau enggak? Atau kita percaya enggak sama agent ini? Jangan sampai udah waktunya berangkat visa enggak keluar. Makanya pentingnya teman-teman, satu punya tiket pulang pergi, kedua punya booking hotel, yang ketiga baru kita apply visa. Saya apply visa lewat rekan. Jadi rekan kita yang ngurusnya. Tentunya ya harganya menurut saya sih masih worth it, enggak terus mahal gitu, enggak kan, menurut saya masih alhamdulillah masih diberikan harga yang baik menurut saya. Visa itu turun 1,5 bulan sebelum keberangkatan. Jadi ngurus visa itu sekitar 2 atau 3 minggu lah. Nah, setelah kita ngurus visa, kita punya sudah visa close, visa keluar kan, soft file ya. Lalu kita print teman-teman. Kita print beberapa visa, jangan cuma 1 atau 2. Ini contohnya visanya. Print. Kalau kalian berangkatnya sendiri, miliki lembar ini beberapa. Dan tentunya kalian bawa seperti ini. Bawa tas seperti ini. Tas pinggang atau tas lempang. Lempang kayak gini ya. Ini isinya paspor, visa yang di print ini. Lalu kita juga cetak siskopatu. Kita cetak siskopatu ya teman-teman. Ini bisa digantungin gini kan nanti. Tapi selama di sana saya jarang sekali pakai ini. Tapi saya masukin ke dalam tas ini. Tas ini nggak harus dipakai kemana-mana. Karena kita tamu ke sana. Tamu ke negara orang.
Jadi kalau kita ditanya sewaktu-waktu ada petugas kita punya dokumen ini, kalau kalau mau di-scan menggunakan ini kalau di-scan juga informasinya informasi visa. Lalu jangan lupa sebelum berangkat teman-teman melakukan vaksin meningitis. Meskipun informasinya kadang-kadang vaksin itu lagi nggak diwajibkan, vaksin ini diperbolehkan enggak, tapi menurut saya lebih amannya vaksin meningitis. Karena informasi itu cepat sekali berubah-berubahnya teman-teman. Di negara Arab Saudi itu cepat sekali berubah-berubahnya. Kalaupun tidak sudah di sudah dilenggangkan gitu ya, tidak menggunakan vaksin itu lagi, itu untuk kesehatan kita. Karena meningitis itu lebih ke flu kan ya, lebih ke apa ya ndak ya itu teh. Durasinya juga lumayan lama itu vaksin itu. Apa namanya? Kegunaannya itu. Berapa tahun? 3 tahun. Alhamdulillah. Itu untuk kesehatan kita. Tapi kalau ternyata tahu-tahu harus wajib vaksin, kita sudah punya datanya, karena itu nanti datanya itu dikirimnya juga menggunakan media soft file. Gitu teman-teman. Jadi tahapannya tadi ya, punya paspor, lalu setelah punya paspor kita cari tiket, kita cari tiket pulang pergi. Kalau sama istri ya berarti berdua sama istri. Lalu apply visa sebelum keberangkatan, tentunya kita perkirakan nih visa ini bakal berapa hari atau berapa minggu bakal turun. Tentunya cari agen yang terpercaya. Lalu setelah itu jangan lupa vaksin dan cetak-cetak seperti ini. Ini meskipun saya di sana nggak pernah diperiksa ya sama petugas karena saya masukin ke tas. Tapi ini penting. Kalau seumurnya kita lupa visanya ada di mana, mereka bisa scan ini, barcode ini, isinya informasi tentang itu. Untuk video selanjutnya nanti akan saya buat situasi pertama bagaimana kita datang ke sana dan menggunakan bis apa, menggunakan kendaraan seperti apa, karena terlalu panjang takutnya uploadnya juga berat gitu. Untuk informasi teman-teman, saya berangkat menggunakan Singapore Airlines dan pulang menggunakan Qatar Airways. Dan transit di Singapura 4 jam seperti di video pendek yang di depan tadi. Lalu waktu pulang kita transit di Qatar selama 11 jam. Karena 11 jam kita bisa explore keluar bandara, diperbolehkan. Terus kalau explore berarti cek imigrasi gimana nanti? Nah, itu ada di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Silahkan menonton di video selanjutnya.